warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Hermawan dengan NIM 20108, Prodi Sains Komunikasi, mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan jurnal International Communication Strategies yang ditulis oleh Jean Shepard Brockman pada tahun 2018, psikologi evolusioner yang berjudul Kerangka Kerja untuk Penelitian Komunikasi Strategis. Nah, psikologi evolusioner itu berkembang sebagai pendekatan baru untuk berpikir tentang pikiran manusia dan strukturnya. Konsep dan teori di bidang psikologi evolusioner menawarkan ide dan wawasan baru untuk bidang komunikasi strategi. Dengan demikian, bagaimana kemampuan komunikasi strategis muncul dalam pikiran manusia merupakan aspek penting yang harus dipelajari oleh para sarjana komunikasi strategis. Nah, psikologi evolusioner dapat digunakan sebagai konsep teoretik yang melengkapi tubuh pengetahuan yang dengan berfokus pada susunan psikologis komunikasi strategis manusia. Nah, artikel ini mengikuti seruan Rothbard berusaha menyatukan pemikiran tentang integrasi pengetahuan psikologi evolusioner dan komunikasi strategis. Idenya adalah untuk menerapkan proses kausal evolusi ke bidang komunikasi strategis, dan dengan demikian menawarkan penjelasan tentang mengapa dan bagaimana komunikasi strategis didasarkan pada psikologi manusia, mengapa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, dalam komunikasi strategis menurut Shepard dan Shepard, modul kognitif yang evolusi merupakan adaptasi terhadap bagaimana fenomena yang menghadirkan masalah atau peluang di lingkungan leluhur. Nah, ini menjelaskan bahwa modul yang berbeda dalam pikiran manusia berevolusi untuk membacakan masalah tertentu. Nah, modul-modul itulah yang dipicu oleh komunikasi strategis untuk memberikan pengaruh atas nama agen. Nah, ada tiga premis di psikologi evolusioner. Yang pertama, menurut Josh Mendes, Toby, dan Barkow, bahwa ada kodrat manusia yang universal dengan batasan bahwa universalitas ini ada terutama pada tingkat mekanisme psikologi yang berkembang, bukan perilaku budaya yang diungkapkan. Dengan demikian, budaya dihasilkan dengan bantuan mekanisme psikologi universal. Sifat manusia mengacu pada asumsi yang masuk akal bahwa susunan pikiran manusia dan mekanisme psikologi yang terdiri dari bersifat universal tetapi bukan budaya yang mereka hasilkan. Yang kedua, ada mekanisme psikologi yang berevolusi. Ini adalah adaptasi yang dibangun oleh seleksi alam sepanjang waktu evolusioner. Sejauh ini, evolusi melalui seleksi alam adalah salah satu prinsip kausal alami yang diketahui memunculkan keteraturan yang meningkat dan bukannya menurun. Singkatnya, evolusi melalui seleksi alam seperti yang dijelaskan oleh dari menghasilkan dan membentuk pikiran manusia. Nah, yang ketiga, struktur pikiran manusia yang berevolusi disesuaikan dengan cara hidup para pemburu pengumpul Pleistocene dan tidak harus sesuai dengan keadaan modern kita. Itu akhirnya mengarah kepada premis paling penting bahwa manusia seharusnya mengembangkan konsentrasi adaptasi kognitif terhadap kehidupan sosial. Nah, komunikasi secara strategis merupakan fitur penting manusia beradaptasi dengan lingkungan sosial dengan cara komunikasi komunikatif. Berbagai nenek moyang kita sama pentingnya dengan adaptasi dengan lingkungan alam. Misalnya, warna kulit merupakan adaptasi terhadap sinar matahari di daerah tropis. Seperti yang ditunjukkan oleh Mendes dan Toby, nenek moyang kita telah menjadi anggota kelompok sosial dan terlibat dalam interaksi sosial selama jutaan dan mungkin puluhan juta tahun untuk berperilaku adaptif. Mereka tidak hanya perlu membangun peta spesial dari objek yang diungkapkan oleh retina mereka, tetapi juga peta sosial orang, hubungan, motif, interaksi, emosi, dan niat yang membentuk dunia sosial mereka. Nah, melihat tantangan evolusioner untuk mencapai satu teori spesialan yang mahal memberikan contoh lainnya penerapan kerangka kerja evolusioner. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR misalnya dapat dianalisis menggunakan teori sinyal yang mahal. Sebagaimana ditetapkan oleh psikologi evolusioner, penulis berasumsi bahwa sistem motivasi telah dibentuk oleh seleksi alam untuk menghasilkan perilaku yang meningkat kebugaran reproduksi. Nah, itu berarti bahwa setiap motivasi mendasar menjawab tantangan berbeda dihadapi nenek moyang kita. Griffith
mencatatkan tantangan ini termasuk yang pertama menghindari bahaya fisik, yang kedua menghindari penyakit, yang ketiga berteman, yang keempat itu mencapai status, yang kelima memperoleh pasangan, yang keenam mempertahankan pasangan itu, dan yang kelima merawat keluarga. Masyarakat kesukaan yang kita, bahkan para pemimpin hanyalah rumus interest, karena semua anggota komunitas berbagi kepentingan bersama melalui hubungan berbasis kekerabatan mereka. Nah, majelis pemerintahan suku sebagai tiga dalam suku Jermanik merupakan musyawarah damai yang setara di antara yang sederajat dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam masyarakat informasi dengan pemangku kepentingan ini. Setiap organisasi perlu hampir dan tak terkalahkan menampilkan dirinya sebagai fair interest untuk memicu isyarat yang mengaktifkan motif afiliasi individu. Dengan demikian, tampilan kerjasama menggunakan cipta anggota komunitas untuk berharga di antara individu seperti yang ditujukan untuk lebih memahami apa arti modul dalam realitas kita sehari-hari, akan sangat berguna untuk beralih ke teori yang berkembang oleh Griffiths dan rekan-rekan kerangka motif dasar. Nah, kerangka kerja tersebut telah membuktikan nilai heuristiknya di bidang riset konsumen dan kemungkinan akan mencerahkan penelitian dalam komunikasi strategis. Ketika kita melihat prinsip-prinsip manajemen hubungan, kesamaan konsep ini sangatlah mencolok melihat hubungan yang saling menguntungkan di pusat hubungan organisasi publik dan nama mutualisasi timbal balik atau kepercayaan dan kredibilitas sebagai konsep sentral. Nah, tidak mengherankan bahwa hubungan adalah konsep inti di lapangan dan bahwa fokus besar di prinsip-prinsip biologis hampir tak terelakkan menjadi teman sebagai tantangan. Untuk mengambil satu contoh, diterjemahkan ke dalam motif dasar afiliasi berdasarkan teori kunci seperti altruisme, timbal balik, teori kontrak sosial, dan timbal balik tidak langsung. Motif afiliasi memandu pembentukan dan pemeliharaan aliansi. Nah, menurut Griffiths dan Cambridge, sistem afiliasi diaktifkan oleh isyarat dari teman lama, calon teman baru, ataupun menjadi bagian dari grup. Intinya, untuk melakukan penelitian dalam komunikasi, strategi dan pola pikir evolusioner, kita harus berasumsi bahwa ada beberapa modul di otak manusia yang berkaitan dalam arti luas dengan komunikasi dalam lingkungan sosial. Bahkan hipotesis ada satu modul yang di otak memenuhi fungsi hubungan masyarakat beberapa bentuk sekretaris seperti fans, pikiran, argumen. Kusban pada dasarnya adalah bahwa ada modul berbeda yang aktif dalam pikiran manusia dan tidak sesuai yang dialami secara sadar. Nah, dan tidak semuanya aktif pada saat bersamaan. Melihat tantangan evolusioner untuk mencapai status, teori penyesalan yang mahal memberikan contoh lain penerapan kerangka kerja evolusioner. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, misalnya dapat dianalisis menggunakan teori sinyal yang mahal. Barclay dan Manay memahami CSR sebagai usaha perusahaan untuk menegosiasi hubungannya dengan pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Penerapan psikologi evolusioner ke bidang komunikasi strategis adalah hal yang sulit dilakukan karena berbagai alasan. Psikologi evolusioner sendiri mengandung berbagai macam teori tentang menengah yang berbeda, yang terkadang membuat prediksi berbeda mengenai fenomena yang sama. Salah satu alasannya adalah bahwa kita tidak memiliki pengetahuan rinci tentang banyak tekanan seleksi yang dihadapi manusia selama jutaan tahun evolusi mereka. Oleh karena itu, para kritikus telah berulang kali dan bukannya tanpa alasan menyuarakan keprihatinan bahwa hipotesis yang didasarkan pada psikologi evolusioner mungkin tidak dapat diuji, atau seperti yang dikatakan oleh Chapman dan Bernard bahwa tujuan ini tampaknya di luar jangkauan lemari alat hari ini. Karena itu,
Kritikus psikologi personality seperti Baller dan argumen mereka perlu ditimbang dengan hati-hati terhadap hasil empiris yang disajikan dalam mendukung psikologi personal. Ketika Baller berpendapat bahwa banyak dari psikologi personal salah dan itu sering salah dengan alasan evolusi. Ini harus dianggap serius seperti pengakuannya sendiri bahwa psikologi personal adalah pendekatan yang berani dan inovatif untuk memahami psikologi manusia. Dan ide-idenya layak untuk diterima, dianggap sama seriusan dengan ide-ide ilmiah lainnya. Modern abad ke-21 kita sangat berbeda dari lingkungan tempat spesies kita berevolusi. Banyak fenomena komunikasi modern dapat dianggap sebagai mekanisme psikologi yang tidak cocok yang berkembang di IA. Kita sekarang menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda daripada yang dirancang oleh seleksi alam, seperti yang dikatakan Barco. Bagaimanapun, sebagian besar masyarakat pasca Pleistocene adalah evolusi yang tidak terduga, yaitu banyak fitur yang paling menonjol tidak mungkin ada selama Pleistocene. Sampai batas tertentu, komunikasi profesional memanfaatkan spirit penjokan tersebut karena manusia setelah mengembangkan mekanisme psikologi yang dapat dimanfaatkan oleh simulasi novel evolusioner dari rangsangan leluhur. Gambar media dapat digunakan untuk memicu dan membajak atau mengeksploitasi mekanisme ini. Misalnya, mengaktifkan gigi manis manusia melalui iklan makanan, memanfaatkan modul yang membantu meningkatkan kebugaran inklusif pembawaan di EEA. Individu yang mampu merasakan rasa manis memiliki peluang lebih tinggi untuk mendeteksi dan mengonsumsi makanan dengan nilai gizi tinggi yang memberikan mereka keunggulan dibanding individu yang menyukai makanan manis dalam masyarakat Indonesia saat ini. Kemampuan individu dari mekanisme psikologi kita yang berkembang untuk membentuk hubungan berdasarkan altruisme timbal balik adalah konsekuensinya. Mungkin tidak ada risiko individu langsung yang terlibat sebagai komunikator ketika berhadapan dengan orang asing seperti yang terjadi di EEA. Namun mekanisme yang berkembang untuk memecahkan tantangan leluhur dalam membangun hubungan saling percaya dengan non-kerabat atau orang asing masih berfungsi di lingkungan modern kita. Nah, argumen yang diuraikan dalam artikel ini menyiratkan bahwa komunikasi strategis untuk mencapai tujuannya memanfaatkan sifat manusia dengan memicu motif mendasar yang berhubungan ke model mental dalam pikiran. Komunikasi strategi dapat memicu mode komunikasi yang berbeda, misalnya dialog atau mentalitas banter. Penelitian dalam komunikasi strategis yang diinformasikan oleh pemikir evolusioner dapat membantu mendamaikan bidang ini dengan kekurangan teoritis dan empirisnya dengan menyediakan kerangka kerja yang koheren dengan model dan hipotesis yang dapat diuji. Ini mungkin membantu untuk mengakhiri keadaan isolasisme yang ditemukan di lapangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.